Aparatur pemerintahan di atasan di bawahan Murau Hadir, mobil khusus bersama Bapak Kepala Desa Hormatan Pribados, mudah-mudahan Allah dimuliakan. Hadirin wal hadirat, karena biasanya ibu acara kieu masuk aya dua, aya hadirin, aya hadirat. Pami hadirin mah hadirna in dilebet duno noong dina janela eta mah hadirin hadirna di jero. Kami hadirat mah hadirna out di luar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabat bangsa nu kusi dibanggakeun. Dalam Sahih Bukhari Pak diriwayatkan suatu malam Sayyidina Mu'ad bin Jabal sholat isya sendirian di masjid. Selesai takbiratul ihram, datang petani desa bermakmum di belakangnya. Mu'ad bin Jabal tahu ada makmum di belakang, tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca surat An-Nisa. Stres lah makmumna. Akhirnya makmumna kabur, Pak. Beres berjamaah sareng Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat, Mu'ad bin Jabal tahu ada makmumnya yang meninggal. Amang, Pak. Tuh balik mahnya berjamaah kabur. Tidak orang suka resmi wae pengajian ingat. Saya suka resmi, iya Pak, ini suka resmi di Amerika. Keesokan harinya sampai kabar pada telinga si petani tadi bahwa Mu'ad bin Jabal memargi dia. Isin sieun diseuselan ku salah sawiya sahabat tercerdas baginda Nabi Mu'ad bin Jabal. Akhirnya si petani ini curhat mengadu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, abdi teh sanes alim berjamaah sareng Mu'ad teh. Terus menaun aku kabur. Atuh da ya Rasul bayangkeun rakaat pertama maca Al-Baqarah, rakaat kedua maca An-Nisa, da abdi teh seueur kapriyogian. Rasulullah dipanggil Mu'ad bin Jabal. Ta'al sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Betul ya Rasul. Giliran Rasulullah yang marah. Saur Rasulullah, anta munafir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau juga orang NU Kulhu imam baca Al-Baqarah? Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Netepan berjamaah wae kenging lami komo ceramah. Tak gitu teh sih nanti Ibu. Sekarang sudah jam 11, kira-kira sampai jam berapa? Jam 1. Dugi ka jam 1 mah sanes pangaosan, Pak. Penganiayaan. Saya mau nanya sama ibu-ibu saja lah. Biasanya ibu-ibu itu jalur Pak. Bu, ayo lupa kono panjang. Si ibu-ibu mah di mana? Mau panjang. Nyawa pas ngawas nama saya. Dari bapak-bapak malah saya yang penting banyak kono, yang penting ngajero materi. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya panjang lebar menyampaikan materi, terlebih dulu kita akan menyebutkan kenapa kiai kita, kenapa guru-guru kita mentradisikan peringatan Maulid Nabi. Sebenarnya bagi kita yang mengimani bahwa Sayyidina Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir, tidak perlu dalil bagi kita untuk merayakan peringatan Maulid Nabi.
Itu sudah satu paket dengan syahadat yang kita baca. Tapi kan zaman ayah mah usum Pak. Tong bujang-bujang peringatan Maulid Nabi musibah Semarang ngempelkeun jalmi seueur dalah kamari praktek ibadah urang sadi dinten tidak lepas dari gugatan. Saya sering menyebutnya TTM, tetangga tapi menyebalkan. Nyata tetangga orang sesama muslim tapi usir mereka orang dekat. 3 bulan yang lalu viral di media sosial itu di YouTube. Kan kalau dulu mempelajari agama itu qiraatul kutub Pak. Maka kita ayo nama qiraatul YouTube. Saya YouTube. Viral di YouTube itu ada seorang penceramah bilang begini. Perilaku keberagamaan kita umat Islam di Indonesia itu sudah banyak yang menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah. Sudah bercampur antara yang hak dan yang batil, antara yang sunnah dan yang bid'ah. Banyak praktek keberagamaan umat Islam Indonesia yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi bid'ah Pak. Kusimpurin dari kuping ke mana bosna gitu. Cek si bapak ya. Salah satunya adalah mengusap wajah setelah sholat. Kan orang mah diajarkan usap urang, guru urang saat salam ke paling kiri terus ke pantai usap wajah ya Pak. Hari orang cinta damai masih kan usap wajah usap depan. Cek si bapak eta mah eta teh eueuh di dituna. Padahal maling eueuh di dituna sangka dari itu eta teh Pak. Kiai kita, guru kita tidak mungkin mengamalkan dan mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah mengusap wajah setelah sholat itu dicontohkan oleh Nabi? Pasti. Cenah aya hadisna pabalatak. Saya temukan dalam 2 kitab hadis populer. Yang pertama saya temukan di dalam Musnad As-Sami'in karangan Imam At-Tabrani. Yang kedua saya temukan di dalam kitab Majma' Zawaid, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Al-Haythami. Di sana meriwayatkan sebuah hadis hasan dari Anas bin Malik. Saur Sayyidina Anas bin Malik, Pak, saat Rasulullah salam ka paling kiri, Rasulullah nyepeng ubun-ubuna, kadang langsung usap wajahna sambil ngadua bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahumma bhib anniyal hamma wal hazan. Mirip dengan doa yang kita terima dari lisan guru-guru kita. Anu teu dicontohan ku Rasulullah mah usap beungeut batur ka salat. Teh kan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan ulang. Makanya kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', karena hadisnya ada 2, satu Nabi mengusap ubun-ubun, satu lagi mengusap wajah. Yang afdol itu, yang bagus itu pegang ubun-ubun lalu mengusap wajah. Itu yang bagus menurut Imam An-Nawawi. Karena 2 hadisnya menginformasikan itu. Jangan ulang ya ini wabil khusus bagi adik-adik sekalian. Biasanya kan baru datang masuk harus sholat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta ge sarua teh dicontohkeun Rasulullah. Lamun bade nyepeng ubun-ubun unggul mangga, bade bisa pamunteun unggul mangga, ngan sae mah cepeng ubun-ubun lajeng bisa pamunteun. Apalagi perayaan Maulid Nabi, Pak. Tapi dah simkuring yakin di dieu mah masyarakat Ojan tos beres lah bakal dari banyak Pak ya. Pokoknya mah menyebutkan muludan ulti itu nama can ada itu ya. Menyebutkan muludan ulti tadi contohan Nabi mah can apalan dalilna ya. Lah hiji we ieu mah dina sahih Muslim Pak, hadisna sahih diriwayatkeun kan Rasulullah mah rutin saum dinten Senin dinten Kamis. Tara kalangkung Rasulullah mah saum dinten Senin dinten Kamis. Simpuring yakin dah dicinta damai mah masyarakat santri saroleh para kalangkung Senin Kamis menyebut alhamdulillah. Hari sholat hari puasa mah kan poe Senin jeung poe Kamis mah kaliwat. Nah Rasul ditaros ya Rasul kunaon paharsa sok saum wae dinten Senin. Rasul jelas ngawalar fihi yauma wulid
Karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jangan Rasulullah memperingati hari kelahiran beliau dengan bukti puasa setiap hari Senin. Jadi Rasulullah muludan teh saminggu sekali. Urang mah kurang kene setahun sekali. Nabi mah muludan teh saminggu sekali. Bukosna ku saum dinten Senin. Beres. Yang ingin saya sampaikan di sini karena sudah agak malam ya. Apa yang harus kita contoh dari Sayyidina Muhammad? Dari bapak-bapak mah ibu nyontoh ka Rasulullah teh poligami we teh. Di Tasik ya mah. Hari di Garut mah da di baheula. Apa yang akan kita contoh dari Sayyidina Muhammad? Ibu bapak hadirin sekalian, kita tahu bahwa kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu ada dua. Satu waktu yang telah berlalu, yang tinggal sejarah atau histori. Kedua waktu yang akan datang, itu masih misteri. Jadi mari sama-sama kita mengenal Sayyidina Muhammad. Bagaimana Sayyidina Muhammad memberikan tauladan bagi kita dalam meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan harus disiapkan? Pepatah bijak mengatakan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Asa emut zaman Orde Baru ya Bang. Kapungkur di zaman Orde Baru kan aya menteri anu pinter Pak ngabulang-balikeun kata. Bisaan si Bapak eta. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Pinterlah si Bapak eta. Tapi saya terkadang berpikir kumaha si Bapak eta ceramahna di Garut Pak. Kan ciri khas di Garut mah ngaru domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan. Saur ibu bapak nu tersebut lanceng ulama masa depan atau abah manggeus masa bodoh. Ibu bapak hadirin sadayana, kita sebagai umat Islam yakin akan ada hidup sesudah mati, akan ada akhirat sesudah dunia. Masa depan kita bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kelak di akhirat. Masih panjang Pak masa depan urang teh. Perkawis saha anu maot ti payun eta mah kumaha absenan. Bade ibu-ibu ti payun abi paneuri mana? Nona wacana balikeun Aceh paneuri ibu ti payun sok. Da sadayana dibakar. Nah, yang pertama sejarah. Sejarah itu ada dua. Satu sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu Pak. Sapertos urang lahir di keluarga saha, warna kulit kita bagaimana, suku bangsa kita apa, bahasa kita apa, itu adalah sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Kata Nabi ayah orang dieuman menuju dalapan sasi dina patuangan ibuna kapungkur pesan heula ka Gusti Allah hoyong lahir di RT 01. Ayah tuh. Gak ada kita seperti ini, suku bangsa kita ini, warna kulit kita begini, bahasa kita begini, itu pemberian Allah yang tidak kita pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Suku bangsa kita tidak sama, wajar. Bahasa kita tidak sama, biar. Justru Islam diturunkan oleh Allah Ibu 1500 tahun kapengker. Salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi. Saur Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab,